Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Al-habaib al-afadil al-ulama al-ajilla matta'ana Allah bi tuli umurihim wa bi husni adabihim wa lutfihim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Mahkamah Agung, Menteri, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, DPR RI, DPD, MPR, Bapak Panglima, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, Bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat. Itu pun sudah capek menghafalnya tadi berapa? Hadirin hadirat, muslimin muslimat. Nah itulah virus terakhir. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Hari Jumat pagi lebih kurang 40 hari yang lalu, saya membuka handphone, dapat berita bahwa anak dari Gubernur Sumatera Selatan meninggal dunia. Saya punya jadwal ke Sumatera Selatan ini setahun 3 kali. Jadi artinya saya kemarin 4 bulan sekali. 4 bulan yang lalu saya dengan tokoh masyarakat Sumatera Selatan Haji Kemas Haji Alim meresmikan masjid bersama Pak Gubernur. Selesai saya tausiah di masjid itu, Pak Gubernur berbisik, Ustaz Somad, ya Pak Gubernur, anak saya hadir di sini sama suaminya dalam keadaan hamil. Ada permintaannya. Apa itu Pak Gubernur? Mau berfoto sama Ustaz. Kata saya, boleh, tapi nanti suaminya di samping saya. Takut saya kalau dekat nanti dipoto orang, di crop, dipotong, disangka orang saya buka cabang di Sumatera Selatan. Iyalah, kata Pak Gubernur. Akhirnya berfoto lah kan. Jadi ketika saya buka berita bahwa ada anak dari Pak Gubernur meninggal, langsung terdetak dalam hati saya, mudah-mudahan lah jangan yang berfoto kemarin. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Saya tak ingat namanya. Yang saya ingat bahwa kata Pak Gubernur dia DPR. Maka langsung saya buka berita, betul, inilah dia DPR. Inilah orang yang pernah disandingkan anggota DPD termuda dengan DPD tertua. Yang tertua dari Riau waktu itu, yang termuda dari Sumatera Selatan. Inilah orang yang bisa jadi anggota Dewan DPR RI dipilih oleh 1 juta orang. Karena turun ke masyarakat. Masih muda tapi sekolahnya di luar negeri dua-duanya. S1 di Sunway, S2 di Melbourne, Australia. Kalau begitu bahasa Inggrisnya hebat. Rupanya orang terlalu banyak minum cuka nih hebat bahasa Inggrisnya. Lalu kemudian pula prestasi luar biasa pernah ketika kuliah itu. Walaupun bapaknya bupati, berbulan-bulan dia tidak minta uang ke rumah. Rupanya dikumpulnya beberapa TKI dan TKW di Malaysia itu membuka rumah makan, hidup sudah mandiri. Sudah menikah dan punya anak, punya suami pula seorang dokter. Syamsu matahari, din agama, Syamsuddin mataharinya agama. Sempurnalah nikmat Allah diberikan. Kata Nabi, uzkuru mahasina mautakum. Orang kalau sudah meninggal, sebutkanlah yang baik-baiknya. Kalau dia masih hidup, jangan sebut kembang hidupnya. Saya mau datang ke Palembang tak bisa. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam ketujuh takziah tak bisa. Kenapa? Karena sudah saya buat peraturan untuk diri saya sendiri. Saya datang ke Sumatera Selatan hanya 3 kali setahun. Rupanya pas jadwal yang bulan ini tepat pada 40 hari almarhumah. Ini supaya dijelaskan ke masyarakat yang mengundang, jangan nanti waktu dia tonton, kalau gubernur yang mengundang datang. Ini bukan karena jadwal gubernur. Ini memang jadwal saya ke Sumatera Selatan. Pertama kemarin saya datang ke negeri yang luar biasa. Sampai saya ke sana, saya sangka kabut, rupanya awan.
Inilah negerinya para bangsawan, bangsa yang hidup di awan, pagar alam. Sudah lama saya hidup, 44 tahun. Walaupun banyak jamaah tak mengakui, disangkanya 24. Baru inilah saya menengok ada manusia yang bisa memagari alam ini, pagar alam. Habis dari sana kami lanjutkan lagi perjalanan ke Semendo. Dari Semendo pulang malam tadi. Lalu kemudian di tengah jalan kempes pula lah ban mobil. Dibuka ban serap itu pun kempes juga. Jalan itu bagus, bukan karena salah jalan. Memang ban itu sudah sampai ajalnya. Lalu pagi tadi pula pergi lagi kami ke Tanjung Api-Api, Banyuasin. Sungsang itu terbalik. Sungsang. Memang perjalanan saya sekali ini sungsang. Dari mulai gunung sampai ke laut, dari mulai awan sampai ke tepi pantai, dan semua wilayah itu dikuasai oleh Pak Herman Dewi. Yang tepuk tangan dulu. Paling lama bisa dikuasai 2 periode. Tak lebih daripada itu. Semua itu pinjaman Allah Subhanahu wa taala, termasuklah anak yang dicintai itu dititipkan Allah hanya 35 tahun 55 hari. Tak lebih tak kurang. Kalau sudah sampai masanya, kata lagu emak-emak kita dulu, hidup ini bagai lampu dinding, kan dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudahlah kering, lampu pun akan padam sendiri. Tak saya lanjutkan. Kalau saya lanjutkan mati artis-artis itu. Kalau sudah minyak kering, lampu pun akan padam sendiri. Dulu saya berpikir bahwa saya akan mati tahun 2040. Saya sudah hitung-hitung. Lahir 1977. Berarti kalau ikut Nabi Muhammad 63, meninggal tahun 2040, pas 63 tahun. Setelah menengok beberapa kawan sahabat sekelas meninggal, ditambah lagi anak Pak Gubernur umur 35 tahun, berarti aku ini sudah meninggal 9 tahun yang lalu. Kalau diikutlah umur almarhumah Abdul Somad sekarang 44, berarti sudah meninggal 9 tahun yang lalu, sudah dikasih Allah tambahan usia. Saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk berpikir, karena nanti semuanya akan buka handphone menghitung pakai kalkulator berapa sudah bonus diberikan Allah. Tapi ternyata cara berpikir saya salah. Nantilah, ini masih panjang lagi. Ini masih ada di 19 tahun lagi. Sekarang 2021. Nanti kau akan meninggal 2040 Abdul Somad. Ternyata tidak. Sekarang ini pun adalah bonus yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Lan tamuta nafsun, orang tak akan mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Sebelum ajalnya penuh, sebelum rezekinya sampai, orang tidak akan meninggal dunia. Itu sudah janji Allah. Pak Gubernur diberikan Allah nikmat luar biasa. Jabatan paling tinggi di Sumatera Selatan. Nikmat anak. Lama juga saya berpikir, ini anak beliau 35 tahun. Tapi Pak Gubernur itu kenapa mukanya macam 40 tahun? Kenapa muda betul? Rupanya beliau menikah umur 17 tahun. Jangan heran kita kenapa anak itu berprestasi, bibitnya unggul. Ini pesan untuk jomblo-jomblo yang kalian tahan-tahan lagi. Nikmat punya anak sudah diberikan Allah. Nikmat kekuasaan sudah diberikan Allah. Nikmat persahabatan luar biasa. Tapi ada satu yang diuji Allah Subhanahu wa taala. Diujinya dengan jabatan gubernur. Suatu ketika undanganlah saya ke satu pondok pesantren. Jalannya tanah becek. Biasanya kalau model pesantren-pesantren begitu tuh, kalau ceramah ustaz yang saya hormati Bapak Gubernur atau yang mewakili, Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak anggota DPR atau yang mewakili. DPR yang wakil rakyat itu dikirimnya juga wakil di situ. Pesantren itu di kampung, tanah becek, hujan basah baju. Ada beliau di situ. Itu pertemuan pesan pertama kami.
Kesan pertama begitu mengonda, selanjutnya luar biasa. Oh. Setelah itu ada pula peresmian waktu itu empek-empek toko. Peresmian empek-empek datang juga beliau. Lalu kemudian suatu hari saya turun dari pesawat, mau masuk ke ruang VVIP, segan saya masuk karena kata orang ada gubernur di dalam. Kalau gitu kita terus saja lah. Pak Gubernur itu duduk di dalam menunggu Ustaz Somad. Masya Allah. Kalau begini orang kita doakan buat beliau. Amin. Tolong ini nanti dipotong manfaat ini tahun 2000. Diujinya dengan jabatan bisa rendah hati. Diujinya dengan anak bisa dididik anak itu berhasil S1, S2. Menikah, selamat anak-anak itu. Man ala salasa banatin. Siapa yang dikasih 3 anak perempuan, fa'adabahunna, dididiknya anak itu dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya anak itu dengan orang baik-baik, falahul jannah. 3 perempuan. Anak berapa? 4. Lebih 1. Bisa pula orang nonton tiketnya berlebih. Dikasihnya jabatan, disyukuri. Dikasihnya anak, dijaga. Tapi ada satu lagi yang mau diujinya hamba ini. Diujinya apakah ridho menerima takdir yang sudah ditetapkannya. Khamsin alfasana, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Innallaha katabal maqadir. Hadis dalam Sahih Muslim. Innallaha katabal maqadir. Allah menuliskan takdir. Khamsin alfasana, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, pena sudah menulis di Lauhil Mahfuz bahwa almarhumah Hajjah Perca Lanpuri akan meninggal pada hari Jumat berusia 35 tahun 55 hari. Inilah ujian yang Abdul Somad pun hanya pandai menceramahkannya saja. Kau hanya pandai bercakap dengan Abdul Somad. Kalau anak kau meninggal mungkin kau pun sudah membisu sampai hari ini sekarang. Ini ujian luar biasa. Maka kita hadir sebanyak ini, baik yang langsung offline, yang online lebih banyak lagi. Tadi kami hitung-hitung yang online itu 3.000 orang. Kalau dihitung satu handphone satu orang. Tapi kalau ditengok tadi layar itu ternyata yang menonton itu masjid, pondok pesantren. Luar biasa. Ini semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustaz ceritakan di sini? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah ceritakan. Tak boleh tak kau ceritakan tentang nikmat keberhasilan, tentang nikmat mensyukuri segala yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah kehadiran saya pada malam yang 40 ini. Mohon maaf kepada sahabat-sahabat saya, kepada orang-orang yang mensupport dakwah ketika orang tuanya meninggal, ketika istrinya meninggal, ketika anaknya meninggal. Kenapa Ustaz tak bisa datang ke tempat kami? Kenapa Ustaz datang ke tempat Gubernur Sumatera Selatan? Ini karena jadwal. Udah 2 kali disampaikan. Man mata ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati. Kalau ada orang Islam meninggal hari Jumat, au lailataha, atau malam Jumat, waqahu Allahu min azabil qabri, diselamatkan Allah dia dari azab kubur. Almarhumah meninggal malam Jumat. Malam tak meninggal tak bisa di-request. Meninggal itu bukan macam lagu bisa diminta. Bisa pula meninggal pada malam Jumat, diselamatkan dari azab kubur. Kita satu hari 5 kali minta, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Almarhumah meninggal malam Jumat. Man al-mat'unu syahid. Mat'un, orang yang meninggal karena wabah, maka matinya mati syahid. Almarhumah meninggal karena wabah COVID-19. Orang yang meninggal karena melahirkan anak, meninggalnya mati syahid. Syahidnya 2 kali. Meninggal karena wabah, meninggal karena melahirkan anak. Tapi jangan gara-gara saya bilang meninggal karena wabah mati syahid, lalu setelah ini semua buka masker, semua tak ikut protokol kesehatan.
semua tak cuci tangan, semua tak bawa hand sanitizer. Nanti ketika ditanya besok masuk kantor, kenapa kau tak ikut protokol kesehatan? Aku mau mati syahid. Bukan mati syahid, mati konyol. Kita berusaha dulu ikhtiar. Itulah namanya ahlus sunnah wal jamaah. Meninggal hari Jumat, meninggal karena wabah, meninggal dalam keadaan baru saja melahirkan anak. Dan yang paling, orang kalau mau menengok prestasinya bukan waktu hidup. Berapa banyak orang hidup hebat tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah. 40 hari sudah meninggal dunia, kuburnya sampai hari ini masih tak berhenti didatangi orang, menunjukkan cinta masyarakat Sumatera Selatan. Berapa banyak orang terpilih setelah duduk membuka open house Idul Fitri. Terbuka pintu rumah, open pintu, terbuka house rumah, dibuka Idul Fitri dari pagi, petang, malam, lalatnya masuk. Orang tak mau untuk datang. Sudah meninggal dunia. Dan kita malam ini berkumpul semuanya. Yang menyatukan kita bukan orang hidup, tapi orang yang sudah meninggal dunia. Betapa banyak orang sudah meninggal bisa menyatukan orang hidup, tapi orang hidup justru tak bisa menyatukan orang hidup. Ini keutamaan, kita ambil pelajaran. Malam ini nampaknya Abdul Somad sedang berceramah. Sebetulnya hakikatnya Abdul Somad sedang mengambil pelajaran dari almarhumah. Adapun kekurangan, tak ada gading yang tak retak, tak ada buluh, tak ada tebu yang tak berbuku. Kalau mau mencari kesalahan, kullu bani Adam khata'un. Semua manusia ini ada salahnya. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat nasuha. Andai ada khilafnya, andai ada salahnya, kita husnuzan sebelum dia meregang nyawa, sebelum nafasnya terhembus, sebelum ruhnya dicabut malaikat. Insya Allah dia dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makna syahid, syahid memandang. Kenapa mereka disebut meninggal syahid? Karena dia memandang tempatnya di surga sebelum malaikat mencabut nyawanya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang berkata Rabbku Allah, tsumma istaqamu, setelah itu dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat kepada mereka. Apa kata malaikat? Alla takhafu, jangan kau takut. Orang yang mau meninggal itu takut sakratul maut, takut azab kubur, takut titian siratal mustaqim, takut di padang mahsyar, takut dosa banyak. Wala ta'zanu, jangan kau sedih. Orang yang mau meninggal itu sedih meninggalkan anak menantu, sedih meninggalkan jabatan, sedih meninggalkan keluarga, sedih meninggalkan sahabat handai tolan. Apa kata malaikat? Jangan kau takut, jangan kau sedih. Setelah takutnya hilang, sedihnya hilang, kosong, hampa, datang malaikat berbisik, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Inilah tempat engkau di surga. Itulah mengapa orang yang sakit itu tersenyum, padahal sakit itu mati, meregang nyawa, seperti pedang yang ditebas beratus kali di tempat yang sama, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Tapi kenapa dia tersenyum? Karena dia melihat tempatnya di surga. Andai kita tidak mati syahid, paling tidak diselamatkan Allah dari rasa sakit. Maka di antara doa kita, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Lalu kemudian, kenapa dia disebut dengan syahid? Syahid dipersaksikan. Para malaikat mempersaksikannya. Apalagi kalau dia dibacakan surat Yasin. Apa kata Imamul Mufassirin, imamnya ahli tafsir, Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, orang yang dibacakan surat Yasin pada saat sakit, berbaris malaikat-malaikat, satu barisnya 10.000 barisan. Mereka mendoakan, mempersaksikan, ditambah lagi dia meninggal dalam keadaan syahid, masyhud, dipersaksikan oleh para malaikat. Begitulah Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang diujinya. Ada diujinya dengan sakit, ada diujinya dengan meninggal, ada diujinya dengan kerugian. Tapi ujian yang paling besar adalah ujian kematian. Kedatangan kita malam ini mudah-mudahan menjadi setawar sedingin yang lalu tak akan mungkin kembali,
tapi insya Allah kita mampu menenangkan pikiran sahibul hajat, sahibul bait beserta seluruh keluarga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ulama-ulama kita tadi membimbing kita membaca. Yang pertama dibaca Al-Fatihah. Kenapa dibaca Al-Fatihah? Al-Quran terdiri dari 114 surat. 114 surat itu terhimpun dalam satu surat. Satu surat itu adalah Al-Fatihah. Satu surat itu terhimpun dalam satu ayat. Ayat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khatimul Quran. Kalau ada orang meninggal, seafdal, seelok, sebaik, sebagus-bagusnya bacakan sekhatam Quran. Kalau tak sanggup sekhatam Quran, bacakan surat Yasin. Likulli syai'in qalbun. Segala sesuatu punya hati. Hatinya Al-Quran adalah Yasin. Surat Yasin tak sanggup, bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah tak sanggup, jembatan Ampera dekat, Sungai Musi dekat. Tak ada gunanya kau hidup. Baca Quran tak sanggup, Yasin tak sanggup, Fatihah tak sanggup. Apalagi yang bisa kita hadiahkan? Apalagi yang bisa kita kirimkan? Apa bedanya? Kalau Pak Gubernur mengirim tak perlu dia sebut bintinya. Kenapa? Anak kandungnya. Kalau ibu mengirim Fatihah ayat Quran tak perlu dia sebut. Kenapa? Karena anaknya. Tapi saya, orang jauh, orang lain, tak ada hubungan nasab, maka saya perlu sebutkan ilal marhumah Hajjah Perjalanan Puri binti Herman Deru, maka tersampailah pahala itu ke sana. Saya tak yakin itu sampai Pak Ustaz. Lewatlah Nabi di tepi kubur. Diambil Nabi pelepah korma, ditusukkan Nabi ke kubur. Kenapa kau tusukkan pelepah korma itu ke kubur ya Rasulullah? Kata Nabi, la'allallaha an yukhaffifa azabahuma ma lam yaibasa. Pelepah korma ni bertasbih, pokok-pokok kayu ni bertasbih. Maka kalau kau tusukkan ke makam, tasbihnya sampai kepada orang meninggal dunia. Hadis itu ada dalam Sahih Muslim. Kalau tak paham Sahih Muslim, baca syarah Sahih Muslim. Yang mensyarah itu namanya Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran Abdul Somad. Tak ada disebutnya situ Abdul Somad. Karena kebetulan saya ceramah, saya pakai nama saya. Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Al-Fatihah jamaah yang hadir malam ini. Kata Imam Syafi'i dalam kitab artinya induk, maka bagus dibacakan surat Al-Quran di samping kubur. Apa kata Imam Nawawi? Wa in khatimul Quran, seabdal-abdalnya sekhatam Al-Quran. Itulah maka kita bacakan Al-Fatihah. Hadisnya sudah saya bacakan, dalil dari ulama sudah, dari mazhab Syafi'i sudah. Masih juga berkeras hati mengatakan bacaan Fatihah tak sampai, aku sudah angkat tangan, tak sanggup lagi. Kalau ada yang melawan mengatakan bacaan Yasin, bacaan Quran tak sampai, maka saya cuma minta nama lengkap dengan BIN-nya. Nanti kalau kau meninggal ku kirimkan. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Setelah kita baca Al-Fatihah, kita baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Enaknya membaca Yasin sekarang setelah ada masker nih. Tak tahu kita entah siapa yang baca, entah siapa yang tidak. Tapi kita husnuzon semuanya membaca. Tak boleh suuzon. Tersinggung aku Pak Ustaz, berarti tak baca. Kenapa mesti surat Yasin? Iqra'uha ala mautakum. Bacakanlah surat Yasin pada orang yang sudah meninggal dunia. Hadis Nabi. Ini hadisnya dhaif. Hadis dhaif tak boleh diamalkan. Apa kata Imam Nawawi? Ajma'al ummah, ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ulama sepakat boleh mengamalkan hadis dhaif. Kalau cukup 5 syarat, bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah hukum halal haram, tidak ada riwayatnya yang kazab, pendusta, pembohong, masih bernaung di bawah hadis sahih, dan dia bukan pula, dan dia masih dalam fadail amal, keutamaan amal.
Jadi kalau ada orang mengatakan, "Kau salah kau baca Yasin lagi. Yasin itu hadis dhaif." Kau tahu hadis dhaif? Enggak. Ini orang namanya jahil murakkab. Kalau kau jahil aja lah untuk sendiri. Jangan ajak-ajak orang lain. Silakan baca Yasin. Mati TV tadi. TV itu perlu hidup. Biar nampak saya yang cuma gaya saya di situ. Jamaah yang enggak apa-apa. Jamaah yang dimuliakan Allah, udah cukup besar. Tak ada gambar yang paling besar di sini sebagai gambar saya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa yang dipilih surat Yasin? Datanglah seorang laki-laki namanya Asi bin Wa'il. Dibawanya tulang yang sudah hancur kering kerontang dalam tanah. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayuhyi rabbuka hadzal 'idhama ba'dama badiya wa ramma. Bisakah Tuhanmu menghidupkan tulang yang sudah hancur kering kerontang? Yang dimaksud tulang di sini, maksud tulang itu memang betul-betul tulang, bukan tulang Ustadz Solhas Hasibuan, bukan. Nah ini lain tulangnya. Sanggupkah Tuhanmu menghidupkan tulang yang sudah dimakan cacing tanah, tak ada lagi dagingnya, tak ada lagi lemaknya, tak ada lagi sumsumnya? Nabi diam, terdiam Nabi. Datang malaikat Jibril membawakan wahyu. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli syai'in alim. Itu Ustaznya bukan hafal, dia ngetes saja. Qul, katakan, yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah, yang menghidupkan tulang ini adalah Dia yang dulu menciptakannya pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim. Allah Maha tahu. Kalau menciptakan dari tak ada menjadi ada, kemudian yang ada ini dibuat menjadi tak ada, menciptakan yang tak ada menjadi ada saja Dia sanggup, apalagi dibuatnya ada, dibuatnya menjadi tak ada, dibalikkannya lagi menjadi ada. Pusing kepala kami Pak Ustaz. Tanya banyak-banyak, makan pempek. Itu insya Allah kuat bergizi kita. Dan itu obat COVID. Makanya jarang orang Sumatera Selatan ini punya COVID. Almarhumah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan beliau meninggal dalam keadaan negatif. Negatif. Allah mau menunjukkan bahwa meninggal atas kuasa Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Di mana ayat itu? Ada dalam surat Yasin. Jadi jangan nanti kita ditanya anak kita, ya, dari mana tadi? Tahlil. Apa yang baca? Yasin. Kenapa ya mak setiap tahlil baca Yasin? Entah dari dulu begitu. Anakku, kalau kau bertanya tentang Yasin, Ustaz Somad sudah memberikan jawabannya tadi. Pertama, lupa pula ayat. Yasin itu adalah hatinya Al-Quran. Kita kalau mau meraih orang, raih dulu hatinya. Makanya anak-anak yang hafal Quran, sebelum dia menghafal surat yang lain, dihafalnya dulu surat Yasin. Disuruh Tuan Guru, hafal dulu surat Yasin, maka surat yang lain akan mengikut. Baca Yasin. Kalau kita mau dekat dengan orang, raih dulu hatinya. Kau sentuh hatinya, dia akan menjadi milikmu untuk selamanya. So sweet. Gitu jawabnya. Yang kedua, karena di dalam Yasin itulah kita diingatkan bahwa kita akan mati dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Bukan hadirun. Malam ini saya katakan hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, yang udah kawin maupun belum sunat. Tapi nanti di akhirat kita bukan hadirin, hadirin datang, tapi kita muhdharun, didatangkan. Malam ini datang, yang siap datang, yang tak siap tak datang, yang sanggup datang, yang tak sanggup online. Tapi nanti kita bukan datang. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Engkau akan didatangkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya kalau kita baca Yasin itu, membaca Yasin bukan menunggu 40 hari. Membaca Yasin bukan menunggu malam Jumat. Dalam hadis Nabi dikatakan, man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, tak ditengok malam Jumat, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad,
Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kandungan Yasin yang luar biasa. La tuqra'u fi amrin asirin, kalau dibacakan pada perkara-perkara yang susah, perkara-perkara yang sulit, illa yassarahullah, maka dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Susah menikah, susah punya anak, susah hidup, susah menghadapi penyakit, maka dibacakan surat Yasin. Itu kata Abdul Somad? Bukan. Itu ada dalam kitab tafsir populer dengan tafsir Ibnu Katsir, tapi namanya tafsir Al-Qur'anil Azim, yang menulisnya namanya Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Saya berceramah tak pernah, menurut saya tak pernah. Walaupun nama saya lengkapnya Datuk Sri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Abdul Somad LCMA. Itu kalau ditulis di kartu nama sebesar amplop, Pak. Itu maka sampai sekarang tak ada saya tulis nama saya di kantong. Sebab kalau saya tulis di sini, paksa tangan saya lurus nih sampai ke ketiak. Untuk memudahkan jamaah, ingat saja 3 huruf. UAS, ujian akhir semester. Ustaz Abdul Somad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai membaca Yasin, ustaz kita, guru kita mengajak kita membaca tadi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kenapa itu yang dipilih? Karena disitulah Allah sedang mengenalkan dirinya. Tuhan tidak pernah menyebut dirinya Tuhan. Kitalah yang memberi nama dia Tuhan. Tapi dia memberi namanya siapa? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Makanya di awal itu tadi, Allahu la ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Dia tidak hidup. Al-Hayyu, dia maha hidup. Abdul Somad hidup, tapi hidupnya dititipkan sampai masanya diambil, dicabut Allah Ta'ala. Tapi Allah hidup, tidak akan pernah mati. Apakah dia mengatur hidup Abdul Somad? Al-Qayyum, dia mengatur hidupmu. Kalau kita baca ayat ini, tenang hidup kita. Kenapa? Karena tidak ada satu ranting yang patah, tak ada satu daun yang jatuh, tak ada bumi yang kering, kecuali dalam pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maka selalu disuruh kita baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jangan-jangan Allah ini letih, jangan-jangan Allah ini tertidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau memang Allah itu hebat, mana kekuasaannya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Adakah yang bisa menolong? Adakah yang bisa membantu? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Tahukah Allah apa yang berbisik-bisik dalam hati? Berbisik dalam hati jamaah. Kenapa Ustaz ini ceramah macam mengamuk-ngamuk? Ini bukan mengamuk, memang setelannya begini. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Seluas apa kekuasaan Pak Gubernur? Ujung berbatasan dengan Bengkulu, ujung sampai ke laut. Tapi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Sulitkah Allah mengatur semua ini? Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Maka kalau hati kita bimbang, hati kita ragu, kita baca itu. Termasuklah saya mau menghadapi bapak-bapak ini. Ini bukan orang sembarangan ini. Ini kalau dikumpulkan satu provinsi, kepala daerah, Bapak Panglima. Untung Pak Panglima dengan Pak Kapolda pakai baju koko. Kalau sempat mereka pakai baju seragam, apa tak grogi Ustaz? Menghadapi hamba-hamba Allah yang luar biasa. Apa yang Ustaz baca mau menghadapi mereka ini tadi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kenapa Ustaz baca ayat kursi? Kami ini bukan hantu. Baca ayat kursi bukan cuma menghadapi hantu. Tapi kami tengok mulut Ustaz tadi tak ada bergerak. Mana nampak aku pakai masker? Adalah sahabat saya masuk rumah sakit di ruang ICU. Orang di ruang ICU ini mengigau, meracau-racau. Wah, dibacakannya ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dihembuskannya ke wajah pasien dari ketawa pasien itu. Tak takut
jin itu. Cerita dari saya, kenapa jin itu tak takut? Mungkin dia tengok jin itu ulah tahu sama ulah dia sama. Cuman jin itu segan. Kalau tak segan dia, tak dihormat, kalau tak menjaga marwah yang ada di situ, mungkin ada bilangnya, masa hantu musir hantu? Sesama hantu dilarang saling mengusir. Jadi bukan salah ayatnya. Yang hebat itu bukan senjatanya, tapi man behind the gun. Rupanya kalau makan pempek ini lancar bahasa Inggris kita. Man behind the gun, bukan masalah ayatnya. Dulu ada seorang sultan raja di Baghdad, Irak. Sakitlah adiknya perempuan. Adiknya ini sakit, meracau-racau, diganggu hantu setan. Lalu kemudian datanglah orang mengutus kepada Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal inilah pendiri mazhab Hambali, murid Imam Syafi'i, meninggal tahun 241 Hijrah. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Itu adik raja sedang sakit. Bisa tak kami undang ke istana untuk membacakan doa? Aku tak bisa datang. Jadi pergi ambil terompah kayu di kamar mandi. Orang zaman dulu pakai terompah kayu di kamar mandi. Manfaat pakai terompah kayu di kamar mandi supaya percikan najis tak kena ke kaki, menyebabkan was-was waktu sholat. Allahu Akbar. Berbisik setan, kaki kau kena kencing, kaki kau kena kencing, kaki kau kena kencing. Tak mungkin setan kita suruh diam. Diam kau setan, batal sholat kita. Itu maka dianjurkan di kamar mandi pakai sendal. Sendalnya terompah kayu. Lalu kata Imam Ahmad bin Hambal, ambil terompah kayuku di kamar mandi. Untuk apa? Bawakan ke adik sultan. Akhirnya dibawakan ke adik sultan. Sehat. Sehat. Tadi Imam Ahmad bin Hambal datang baca ayat kursi. Sehat. Begitu hari berganti musim bulan, tiba-tiba adiknya ini meracau balik. Heran orang. Kenapa dia kumat balik? Rupanya pas hari itu Imam Ahmad bin Hambal meninggal dunia. Apa kata jin itu? Selama ini kalian sangka aku takut sama sendalnya. Bukan, sama yang punya sendal. Ini ada juga dipraktekkan beberapa pejabat. Disuruhnya sopirnya sama mobilnya ke kantor, dia di rumah. Maka semua kepala dinas, kepala kantor ketakutan semua. Orang itu bukan takut sama mobilnya, sama yang punya. Jangan dipraktekkan Pak Kepala Daerah. Soalnya udah bocor. Nanti dicek mereka. Tengoknya ada bawa dalam. Tak ada. Kami tak takut. Hebatnya ayat kursi. Setelah itu Tuan Guru Ustaz kita membacakan La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asal tahlil baca itu. Asal orang meninggal baca itu. Pindah rumah baru baca itu. Kenduri menyambut puasa baca itu. Saya tanya lah, mak, kenapa orang itu nama aku aja yang disebut orang? Padahal Sohibul Bait yang berpuasa di sini Pak Gubernur, tapi yang disebut Allahus Somad. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ada kawanku namanya Qatadah bin Nu'man. Setiap malam dia sholat dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh, tak berhenti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua itu lagi. Sampai azan subuh, ayat tak ganti-ganti. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, ya ini ada aneh orang. Siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Apa dibacanya? Asal sholat ayatnya Qul huwallah. Kata Nabi, innaha la ta'dilu sulusal Quran. Qul huwallah itu sama dengan sepertiga Quran. Maka dibacanya sepertiga, 3 kali dia baca, macam menghatamkan 1 khatam Quran. Inilah dalil yang ditunggu suami-suami yang selalu disuruh bininya jadi imam. Bang.
Tak bisa abang macam Ustaz Hanan At-Taqi, macam Ustaz Muzammil Hasballah, yang kalau jadi imam tarawih, jadi imam tahajud, jadi imam iktikaf tu ayatnya macam-macam. Abang bisa deh, tapi kul wallah itu utamanya luar biasa. Kalau dengar ceramah Ustaz Somad. Mudah-mudahan bini saya tak mendengar Pak Ustaz. Kalau tahu dia dah tahu jawabannya. Alah, itu kan ceramah Ustaz Somad tadi, kenapa tak hafal ayat lain? Itulah maka tadi dibaca 3 kali. Sesudah itu dibacanya apa lagi? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Datang orang Yahudi mencuri rambut Nabi, diikatnya, disimpul tali. Saya maksudnya mau menengok tali kabel, rupanya di sini kabel mikrofon ini tak bertali. Tapi ada pula cabai sama tomat sini. Lengkap sama kencongnya. Dicurilah rambut Nabi sama orang Yahudi tadi. Di Madinah itu banyak orang Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraisyah, Yahudi Bani Qunaiqah, Yahudi Khaybar. Dicuri mereka rambut Nabi, diikatnya, disimpul tali. Itulah makna ayat wa min syarrin naffatsati fil uqad. Aku berlindung dari orang yang suka menghembus-hembus simpul tali. Kalau sakit hati, diambilnya rambut, diikatnya ke simpul tali, dibaca-bacanya mantra. Orang menyebutnya santet, orang kampung kami menyebutnya black magic. Bahasa Arabnya namanya sihir. Ini semua kerja hantu setan. Datang Jibril membawakan 11 ayat, terbukalah 11 simpulan tali tadi. Pas ayatnya 11. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa kalian baca Al-Fatihah? Kenapa kalian baca Yasin? Kenapa kalian baca Qul A'udzu Falaq? Kenapa kalian baca surat Al-Ikhlas? Kenapa baca Qul A'udzu Binnas? Itu semua ada dalilnya. Apa dalilnya? Sudah disampaikan Ustaz Somad. Mana buktinya? Mudah. Zaman dulu orang dengan ceramah nulis, zaman sekarang tak perlu tulis. Tinggal buka handphone, tunjukkan situ www.youtube.com. Habis itu cari channel Ustaz Abdul Somad Official Channel, subscribe, like, and share. Lalu kemudian setelah itu Tuan Guru mengajak kita berzikir. Afdhalul zikri ma'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang orang berzikir nih, tengoknya kanan mengangguk, tengok kiri mengangguk, ada angguk pula. Entah apa dianggukkan. Nanti anak kita bertanya, mak, ya. Kenapa tadi waktu orang tu tahlil mengangguk? Itu saking sedapnya tu nak. Sesat menyesatkan. Yang dianggukkannya itu ke kiri, ke kanan, la, tidak ada. Ilaha illallah. Allah pas kena ke tangkai jantung. La ilaha illallah. Oh, ada satu lagi menurut rekan Naqsabandiyah, dari pusat naik ke atas, naik ke samping, naik ke jantung. Macam-macam cara, macam-macam metode, tapi semuanya berpusar mengusir gangguan setan, santet, bisikan hantu, semua yang mengganggu hawa nafsu. Ala fil jasadi mut'ah. Ketahuilah di badanmu itu ada segumpal, ada sekepal. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Kalau yang sekepal segumpal itu baik, maka dari ujung rambut sampai ke ujung kaki baik. Tapi kalau dia sudah rusak, maka dari ujung rambut sampai ke ujung kaki rusak. Yang sekepal segumpal itu adalah jantung. Tapi kata guru kami tidak jantung, Pak Ustaz. Apa kata dia? Hati. Saya tak mau berkelahi, kita pakai aja dua-dua, jantung hati. Kalau baik jantung hati, diusir segala yang mengganggu. Mengusirnya bukan dengan cara memanggil Satpol PP, mengusirnya bukan dengan cara suara, tapi diusir dengan kalimat la ilaha illallah.
Itulah mengapa setan lari ketika mendengar suara azan berkumandang. Asyhadu an la ilaha illallah. Lari setan. Wa alaihi duratun, sampai terkentut-kentut. Mohon maaf, memang begitu bunyi hadisnya. Lari setan mendengar azan sampai terkentut-kentut. Itu makanya kalau azan berkumandang selalu kita dengar suara anjing menggonggong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena anjing menengok setan lagi. Oh, jadi anjing bisa nengok setan? Bisa. Saya mau ulang nengok Pak Ustaz. Aku pakai mata anjing. Cukuplah dengan iman. Itulah makna iman, percaya kepada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada kesusahan, gundah gulana, kuat-kuat bertakbir, la ilaha illallah. Ini kadang orang kalau susah hati, kuat pula lagunya. Makin susah hati makin kuat lagi. What can I do? Itulah pintu setan masuk ke dalam hati. Kuatkan bacaan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Karena sekarang ada orang baca Quran ini silent. Iya, mereka dulu. Maksudnya, kau tak baca Quran? Cukup antara aku dengan Allah. Kalau tadi ramai-ramai tak apa, karena telinga kita mendengar. Tapi kalau kita sedang sendirian, kita baca Quran itu kuat-kuat bagus-bagus. Supaya apa? Supaya yang ada sekeliling kita, karena mulut yang mengeluarkan suara dari hati yang suci karena Allah, maka dia kontak ke telinga. Makanya kadang ada orang terapi melalui telinga. Waktu lahirnya dibisikkan, anak kita waktu lahir itu yang kita bisikkan, kepalanya sebelah kiri, telinga kanannya ke mulut kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Nyampe macam itu, terkejut dia. Seluski. Itu tadi azan untuk apa Pak Ustaz? Itu azan subuh. Azan subuh tak boleh slow. Ini banyak kadang masyarakat ini salah pasang. Azan untuk bayi dipasangnya subuh. Azan untuk bayi dipasang subuh. Itu tidur lah orang. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada masjid hebat, semua jamaah terbangun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas ditengok rumah polisi. Oh ya. Ada dulu polisi di Riau, selama dia tugas di Pekanbaru, tidak pernah sholat subuh di masjid yang sama. Subuh besok menjadi ini, subuh besok menjadi ini, subuh besok menjadi ini, subuh besok menjadi ini. Namanya Pak Anton Bahrul Alam. Semua masjid Pekanbaru itu pernah diisinya. Asal dia sholat di situ penuh semuanya. Siapa di situ? Polisi. Ketakutan orang. Begitu hewan. Ustaz berceramah berbuih habis suara. Tak ada orang datang. Betapa kalau kau punya kekuasaan, pakailah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali-sekali Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Gubernur, coba azan sekali-sekali Pak. Tes besok ya kan. Tangan kepala dinas, kepala kantor, kepala badan yang berkepala, yang tak berkepala, ikut. Lalu kemudian setelah kita zikir la ilaha illallah, lalu kemudian diminta kata sambutan dari sahibul bait, sahibul hajat. Sanggup beliau mengatakan kata-kata sambutan di tengah kita bersama. Ini luar biasa. Saya ketika meninggal almarhum mak saya, berbulan-bulan saya tak bisa bicara. Maka saya kalau hari ini disuruh menceramahi, rasa tak betul. Marilah kita sabar. Kalau tahu orang, alah aku ngajak orang sabar. Dulu waktu mak kau meninggal, diam aja. Sanggup beliau. Kekuatan itu bukan dari dirinya, tapi ada doa para habaib, doa para ulama, dan doa kita semua. Kalau Abdul Somad terdiam, tak bisa berbuat, masih ada Ustadz Kemas Adi, masih ada Habib Mahdi bin Syihab, masih ada Ustadz Solihin Hasibuan. Tapi kalau Pak Gubernur dia memimpin kabupaten kota, maka semua mesti mendoakan. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, seandainya doamu makbul
dan doamu itu cuma satu. Berdoalah untuk pemimpinmu supaya dia amanah, adil, supaya sehat walafiat, supaya terjaga Sumatera Selatan insyaallah. Amin. Kata sambutan, apa kata beliau? Sudah habis kata-kata ini Pak Ustadz, tak dapat lagi diucapkan, tapi masih menggembirakan kita. Poin yang saya tangkap tadi adalah, walaupun almarhumah sudah meninggalkan kita, jangan pernah putuskan hubungan silaturahim. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW menyuruh mengantar daging. Pergi antar daging ini ke sana. Sahabat heran, siapa dia sehingga kita antar daging ya Rasulullah? Dia adalah sahabat Khadijah. Ternyata Nabi menyambung silaturahim dengan keluarga sahabat Khadijah walaupun dia sudah meninggal dunia. Termasuklah saya datang malam ini, 4 bulan yang lalu saya datang ke Palembang berfoto dengan almarhumah. Kedatangan saya malam ini menyambung tadi silaturahim. Man ahabba ibu satalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yus'alahu fi azarihi, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia sering-sering selalu menyambung tadi silaturahim. Walaupun silaturahim kita tak macam dulu lagi. Dulu kalau silaturahim berjabat tangan, hari ini kita mau silaturahim diajak orang bertinju. Dulu kalau kita bersilaturahim kita berpeluk, sudah lama tak jumpa. Hari ini kita habis berpeluk, habis itu dicucinya mukanya, hidungnya, tangannya, sama telinganya, takut dia kita bawa COVID. Tak apa-apa, karena demi menjaga kesehatan, maka kita paling tidak bisa datang. Banyak orang sekarang tak datang. Hadir kau kemarin waktu acara anak Pak Anu meninggal? Enggak. Kenapa kau tak datang? Cukup aku tulis saja di wall Facebook, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Amin, 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 amin. Datang kau kemarin waktu anaknya Atikah? Tidak. Lalu gimana? Aku tulis saja di Instagram, selamat semoga anaknya menjadi anak yang soleh. Amin, 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 amin. Datang kau kemarin waktu di acara tahlilan? Tidak. Waktu anaknya nikah? Tidak. Lalu gimana? Ada kau kirim? Tidak. Kado online. Khawatirnya nanti kalau kita asik begitu, waktu kita meninggal tak ada orang datang semuanya hanya menulis di wall Facebook BBM amin 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 amin, amin. Insya Allah yang hadir dengan susah payah kesibukannya malam ini. Kalau bupati wali kota se-Sumatera Selatan datang maklum, tapi malam ini wali kota Bukit Tinggi Sumatera Barat pun datang semuanya. Tak pula ada yang bertepuk tangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dari kematian itu ada nasihat luar biasa. Apa kata Nabi? Wa kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Khutbah Jumat berapi-api ustaz, pengajian tabligh akbar, tapi ada nasihat yang tak berhuruf, yang tak berbunyi, yang tak bersuara. Namanya kematian. Hidup ini macam bunga, kembang, harum semerbak, macam bunga-bunga yang ada di depan. Ada bunga putih, ada bunga merah, ada bunga kuning, ada bunga hijau, kembang, harum semerbak. Besok 2-3 hari kemudian layu. Setelah layu kemudian kering, habis, mati, tinggal cerita saja. Satu-satunya bunga yang tak kering hanya bunga plastik. Tapi hebatnya di rumah Pak Gubernur Sumatera Selatan nih, tak ada yang plastik, asli semua. Tomatnya asli. Ini mesti dipakai besok Pak, kalau tidak mubazir. Terus sambal belacan. Asli semua, luar biasa. Ini bunga-bunga ini mengingatkan kita bahwa zaman ada orangnya, bahwa masa ada tokohnya, dan tokoh ada masanya. Setelah itu dia hanya akan menjadi cerita belaka. Berapa banyak sultan-sultan kerajaan Sriwijaya, berapa banyak alim ulama, orang-orang terkenal hebat di permukaan bumi. Hari ini mana mereka? Mereka hanya sekedar cerita belaka. Hari ini diganti Allah kehilangan satu anak dengan 2 nyawa. Satu yang kuambil kata Allah, 2 kugantikan. Sepasang pula cucu Pak Gubernur. Sepasang cucu itu diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nanti sampai masanya anak ini akan sekolah, berprestasi. Ayahnya dokter, emaknya MBA. MBA itu bukan main-main, Master Business Administration. Sekarang banyak juga MBA, Married by Accident. Ini enggak. Bapak dokter, emak MBA, dididik dengan pendidikan yang baik, berprestasi, punya nama.
maka nanti mereka akan sekolah S1, S2, S3. 2021 Abdul Somad kemari datang takziah. Insya Allah 2045 Abdul Somad akan datang pula nasihat pernikahan mereka. Bapak jangan senyum, karena sebagian bapak waktu itu udah tak ada lagi. Saya, insya Allah masih ada. Karena pasti didoakan mereka kan. Sebetulnya maksud saya bercakap itu tadi memancing. Maka saya yakin keluarga ini pasti berkata dalam hati, ya Allah, amin, mudah-mudahan suatu datang, kata dia. Amin, itu cara mancing. Tak tahu entah dari mulutnya mana doa itu dikabulkan Allah. Amin ya. Mungkin dia orang biasa, mungkin dia bukan pejabat, mungkin dia bukan di atas, mungkin dia di pojok sana, mungkin dia tidak terkenal. Hatinya bersih, ikhlas berdoa. Begitu cara menyenangkan hati orang yang tak duduk di atas. Dijuluknya pintu langit, terbuka, terkabul doa. Makanya nanti di akhir majlis ini kita mesti mintakan doa. Tapi doa bukan sembarang doa. Doa dari orang yang bersanad ilmunya, bersanad pula nasabnya. Nabi Muhammad SAW punya anak perempuan namanya Fatimah. Fatimah punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki. Ada Ja'far Shadiq? Masya Allah. Wakil Bupati. Lalu kemudian Sayyidina Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Ali Al-Muraidi. Ali Al-Muraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad Naqib. Muhammad Naqib punya anak laki-laki namanya Isa. Isa punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Al-Muhajir artinya pindah, karena dia pindah dari fitnah yang ada di Irak, pergi dia ke Yaman. Allah mendoakan Yaman, Allahumma barik lana fi Yamanina, berikan berkah ke Yaman. Lalu kemudian beranak pinaklah Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir di Yaman. Lahirlah cucu cicit keturunannya. Itulah As-Sayyab, Al-Haddad, Al-Jifri, bin Syihab, bin Syihab Abi Bakar, Barakbah. Dan di antara negeri di Pulau Sumatera ini, dari mulai atas Aceh sampai Lampung, yang paling banyak para habaib keturunan Nabi adalah di Palembang, Sumatera Selatan. Ustaz tahu dari mana? Saya tanya. Saya kalau ketemu para habaib, dari mana Ustaz? Saya dari Riau. Oh, Sumatera. Iya, dekat dari Palembang. Sebetulnya jauh, tapi kena menguntungkan. Saya bilang dekat. Oh, itu habaib banyak di sana. Iya, saya memang selalu ada Habib Mahdi bin Syihab, ada Habib Umar bin Abdul Aziz. Selalu ke sana. Oh, selalu ke saya. Ada setahun 3 kali. Mengambil barokah. Saya datang kemari ini tidak berceramah. Penceramahnya sudah cukup, para alim ulama sudah cukup, tapi datang menyambung silaturahim, mengambil barokah kepada cucu cicit keturunan Rasulullah SAW. Pertama sanad ilmu, kedua sanad darah. Alhamdulillah kita insya Allah walaupun sanad darah tak ada, nisbat darah tak ada, insya Allah kita mengambil ilmu dari mereka. Mudah-mudahan doa mustajab mereka, mencintai mereka, bersama dengan mereka di dunia, bersama pula nanti di surga Jannatul Firdaus. Amin. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah, aku tahu kapan Allah ridho kepadaku. Mana kita tahu Allah ridho kepada kita? Kata Imam Al-Qusairi, ya, aku tahu kapan Allah ridho kepadaku. Kapan? Ketika aku ridho menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, disitulah Allah ridho kepada kita. Orang yang masuk surga belum tentu dapat ridho Allah. Setelah dia masuk surga, dapat istana-istana, kebun-kebun mengalir, sungai-sungai. Setelah itu Allah bertanya, "Madza turidun?" Hai penghuni surga, kalian mau apa lagi? Penghuni surga menjawab, ada satu yang kami belum dapat ya Allah. Apa dia? Ridhoka. Makanya doa kita diajarkan para habaib ulama, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Orang yang mendapatkan ridho Allah
hanya orang yang ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sedang diterima oleh saudara saya, adik saya, keluarga kita, Dokter Samsudin. Beliau sedang diuji dengan kedokteran, dengan berbagai macam jarum suntik, urat, darah, nadi, lulus dia. Sekarang diuji Allah dengan ridha. Inilah ujian yang datang pada keluarga besar Pak Herman dulu. Diuji dengan macam-macam, lulus mereka. Tapi ini ujian ridha. Kita doakan kalau lulus mereka ujian ini mendapat surga dan ridha Allah Subhanahu. Amin ya Allah. Dapat surga belum tentu dapat ridha, tapi kalau dapat ridha maka surga sudah di tangan. Oh berat ini Pak Ustaz, karena berat itulah maka dapat surga. Kalau ringan kipas angin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Ustadz menghilangkan sakit hati ketika meninggal almarhumah? Saya tak kaya tak bisa bangun masjid, tapi kebetulan ada masjid waktu itu yang perlu renovasi, maka saya kirimkan duit cukup sekemampuan saya. Ternyata kalau sholat kita di situ terasa hati itu sejuk. Ini terapinya yang saya sampaikan ini adalah pengalaman pribadi. Cara salah satu adalah buatkanlah masjid, buatkan nama almarhumah, Masjid Almarhumah Syahidah Perjalan Puri. Amin. Amin. Lalu kemudian saya buatkan yayasan, sebulan diberikan santunan fakir miskin, yatim dan duafa, dibagikan 200 paket sembako, beras, lalu kemudian minyak goreng, semua susu, kopi, teh, gula. Setelah waktu pembagian itu, tolong kalian doakan supaya aku tabah menghadapi ini. Sudah berjalan alhamdulillah 2 tahun, sejak 2019, 2020, 2021 sampai hari ini. Jadi sampai hari ini saya sanggup berkeliling, berceramah, melanjutkan kehidupan. Itu karena doa orang lain, bukan karena doa kita. Kadang doa kita kepada Allah belum tentu makbul, tapi doa orang lain untuk kita pastilah karena cintanya kepada kita. Begitulah kehadiran kita malam ini, mendoakan keluarga, adapun kepada almarhumah. Jangan habiskan air matamu menangisi orang yang sudah meninggal. Kenapa? Karena orang meninggal itu sudah melakukan 3. Yang pertama, dia sudah melihat malaikat maut. Yang kedua, dia sudah husnul khatimah. Yang ketiga, dia sudah selamat dari sakaratul maut. Sedangkan kita belum tentu selamat sakaratul maut, belum tentu dapat husnul khatimah. Maka berusahalah beribadah, jangan aniaya orang, jangan zalimi orang, supaya akhir kalam kita adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya mulai tadi jam 9, sekarang sudah menunjukkan pukul 10 pas 60 menit sesuai dengan kode etik 600 ml. Jangan ada dusta di antara kita. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Mohon maaf, beribu maaf, 10 jari saya angkatkan kepada keluarga besar almarhumah. Tak layak saya berkata terlalu kuat, tak layak saya membuat orang tersenyum dan tertawa. Tapi semua ini hanya karena Allah SWT. Ada kata-kata yang tak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Saya mohon maaf kepada para habaib, kepada para ulama, kepada para penguasa negeri ini, kepada orang-orang yang dititipkan amanah untuk memimpin. Mudah-mudahan kita semua selalu dapat ampunan dan ridha Allah SWT. Amin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas nama semua yang hadir baik secara langsung